Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang, Bu Sufi. Mohon izin Pak Budi, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Pak Budi selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 6 Malang terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan kepada Pak Budi terkait pengambilan keputusan tersebut. Ya, siap. Tentu ini tadi dasarnya adalah pengalaman yang saya lakukan selama jadi kepala sekolah. Langsung saja ya Pak. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Budi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang pertama terkait dengan bagaimana kasus yang terkait dengan dilema etika kan? Itu yang mungkin agak berat ya, karena memang itu dua pilihan yang yang kalau ditimbang itu sama. Makanya itu betul-betul bagaimana menentukan itu sesuatu yang berat. Tentu langkah-langkah yang saya ambil adalah yang pertama ya kita identifikasi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua tentu kita akan lihat kepentingan, terutama kepentingan sekolah yang lebih besar, karena dua-duanya ini sama-sama benar ya menurut secara teori, tapi tentunya nanti kembalinya ya ke sekolah ya kan. Kira-kira dari dua hal yang benar itu mana yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian yang ketiga tentu nanti juga kami biasanya melibatkan atau melibatkan berbagai tim melibatkan tim. Jadi kadang-kadang masukan dari tim manajemen itu juga akan kami dengar. Kemudian yang ketiga nanti yang berikutnya yang keempat ya itu baru kita buat rencana aksinya seperti apa. Kemudian yang terkait dengan bujukan moral. Nah, bujukan moral kalau ini mungkin lebih mudah ya kami. Tentu ini kan menyangkut benar salah ya. Jadi ya tentu kami berpihak pada kebenaran. Artinya bahwa keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan aturan yang ada, baik itu aturan internal maupun aturan yang berlaku secara eksternal. Terus kalau saya tangkap berarti tadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu ya Pak, ada 4 cara. Yang pertama mengidentifikasi permasalahan dulu, kemudian memilah kepentingan mana yang lebih besar, kemudian yang ketiga adalah melibatkan tim, jadi ada masukan-masukan dari berbagai manajemen gitu ya Pak. Kemudian yang keempat adalah merencanakan aksinya, jadi aksi penyelesaiannya. Kalau tentang bujukan moral berarti tetap ya Pak berpihak kepada kebenaran. Kalau gitu selama ini bagaimana caranya Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya tentunya mengedepankan komunikasi, baik dengan orang-orang yang terlibat langsung. Kemudian yang kedua tentu dengan tim tadi ya. Sehingga keputusan itu benar-benar keputusan yang diambil dari hasil diskusi dan pertimbangan yang matang. Karena apa ya? Karena memang kalau masalah-masalah begini, begitu ada keputusan yang diambil dari hasil yang kurang baik, nanti
nanti efeknya adalah mesti ada konflik-konflik kepentingan. Kalau yang berdasarkan pengalaman saya ya, konflik kepentingan itu nanti tentunya akan mengganggu jalannya jalannya program-program yang sudah kami rencanakan. Jadi intinya tadi mengedepankan komunikasi nih Pak, Ya. sama orang yang terlibat, juga ke tim gitu nggih. Kemudian mengambil keputusan dengan secara matang. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang jelas, ya kembali ke tadi, kita mesti harus tahu ya permasalahannya, berarti kita identifikasi, ya kan? Jadi permasalahannya itu kita identifikasi. Kemudian dari hasil identifikasi itu baru kita tentukan kira-kira nanti yang apa istilahnya kepentingannya lebih besar ya, kalimat sambungnya kan ya, itu dipilih yang itu ya. Karena memang sekolah itu kan punya kearifan lokal yang jelas ya, punya program-program yang harus diamankan. Makanya ya tentu dari hasil identifikasi kita pilih kira-kira mana yang berpihak ke kepentingan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga nanti tetap ya pendekatan secara kolaboratif, secara humanis kita lakukan. Pendekatan secara humanis dan kolaboratif ya. Ya, gitu ya istilahnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kuncinya memang di komunikasi. Saya itu selalu mengedepankan komunikasi. Jadi saya diskusi dengan tim manajemen, dengan orang-orang yang terlibat langsung ya. Karena ya kita tahu bahwa tidak mungkin kebijakan itu yang bisa menyenangkan semua orang, tapi minimal bisa meminimalisir kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Kemudian yang kedua yang memang netral, kita itu memang harus bersikap netral, jalan tengah. Karena memang kalau saya menyimpulkan ya, ketika dalam satu lembaga itu terjadi konflik kepentingan, itu yang saya rasakan selama ini itu akan sangat mengganggu terhadap jalannya program-program atau keberhasilan pelaksanaan program-program yang sudah kita rencanakan. Merusak semuanya gitu ya. Jadi yang di sini hal yang paling penting adalah komunikasi. Kemudian tantangan Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, wonten apa mboten tantangan? Ada. Tentu ada gitu Pak. Tantangannya ya kadang-kadang kita itu sih ya nggak bisa meninggalkan subjektivitas. Si A, si B, like, dislike. Itu tantangan bagi saya. Meskipun kita itu berusaha seobjektif mungkin, tapi untuk menjaga objektivitas itu kadang sulit. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu masing-masing kita itu punya pemikiran yang beda-beda. Kalau mungkin dalam forum diskusi itu mana
mana ada dua hal mana yang lebih penting. Itu masing-masing punya pendapat yang makanya tetap kalau saya sebagai leader ya, sebagai manajer tentu harus tegas dalam hal mengambil keputusan. Oke, itu tadi tantangannya terkait subjektivitas ya Pak, itu hilang, sangat sulit menghilangkan. Kemudian karena ada pemikiran yang berbeda-beda itu juga akan menjadi tantangannya. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Pak Budi biasanya menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaiannya? Kalau saya lebih cenderung semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Karena kasus itu datangnya atau permasalahan itu datangnya tidak terjadwal. Kadang-kadang silih berganti juga ya Pak. Berat-ringannya ya. Makanya setiap permasalahan terutama dilema etika harus segera diselesaikan. Bukan berarti ya Pak, dia menyelesaikan. Artinya ya kasus muncul harus segera kita diskusikan, cari solusinya. Jadi tidak ada jadwal tertentu nih Pak. Semakin cepat kalau semakin pembinaan rutin tentang berbagai hal yang umum ya, tapi kalau kasus-kasus tertentu tentang dilema etika ya setiap saat datang segera kita tangkap, kita tangani. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Budi dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Ya alhamdulillah kalau di tempat ini itu kan timnya solid dan semua punya pemikiran yang kurang lebih linear sama. Ya, semua punya keinginan untuk memajukan institusi. Makanya itu bagi saya sangat membantu tim manajemen. Kemudian SDM yang luar biasa. Ya, semua punya keinginan maju. Itu juga membantu. Kemudian geografis kita itu juga semakin baik ya, lingkungan geografis orang tua mendukung. Ya. Makanya saya itu selalu menjalin komunikasi dengan orang tua. Karena itu juga dampaknya orang tua itu bisa memberi masukan yang positif terhadap perkembangan. Kemudian yang di samping dukungan yang sifatnya manusia, tapi juga ada ya, kami juga punya sistem yang kita bangun yang bisa meminimalisir dilema etika ya. Ya, sistem yang kita bangun dengan baik itu akan meminimalisir terjadinya dilema etika. Ya, apa artinya ya, sistem yang bisa mengelola sekolah ini secara objektif, transparan, cepat ya, akuntabel, luar biasa bisa meminimalisir kejadian itu. Berarti selama ini yang membantu mempermudah mengambil keputusan itu tentunya dengan cara membangun sistem gitu ya Pak, terdiri dari tim manajemen, juga ada dari komite sekolah. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Budi, ini mengenai dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Budi petik dari pengalaman Pak Budi sendiri dalam pengambilan keputusan? Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Budi petik dari pengalaman Pak Budi sendiri dalam pengambilan keputusan?
keputusan di Lima Antika. Pengalaman ya. Dari pengalaman Pak Budi sendiri. Ya. Yang jelas saya ini kan juga banyak belajar ya dari apa yang saya lakukan ya. Makanya pengalaman yang bisa saya petik adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika itu memang penanganannya itu biasanya butuh kesabarannya dan butuh waktu. Secara umum permasalahan yang terkait dengan dilema etika itu tidak bisa disembuhkan dengan sekali pendekatan, karena kalau di kelas itu sekali pertemuan itu tidak bisa langsung, tujuannya tidak bisa langsung tercapai, butuh proses. Nah, ini butuh kesabaran dan butuh tim, makanya tim yang kuat itu sangat membantu kami dalam penanganan kasus-kasus seperti itu. Apalagi? Sampun Pak Budi, insya Allah pertanyaannya sudah semua. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam kegiatan wawancara ini. Jadi saya bisa belajar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin itu harus seperti apa. Kalau itu saya akhiri ya Pak untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Islami, saya dari SMA 6. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini saya mohon izin kepada Pak Ipung selaku kepala sekolah di SMA Taman Madya Malang untuk melakukan proses wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk itu nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan gitu Pak G. Oke, ya, monggo silakan. Karena itu tugas, silakan. G. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Ipung selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini ya, kita ini dari taman siswa, kami dari taman siswa. Sebenarnya acuannya itu hanya pada konsep-konsepnya Ki Hajar. Bagaimana kita memimpin ya? Kalau kami dari taman siswa ini hanya mengacu pada trilogi kepemimpinan. Oh gitu. Ya. Mohon maaf, Ibu kok mengatakan oh gitu, itu berarti paham nggak trilogi kepemimpinan? Belum. Nah, ini terkait identifikasi kasus-kasus gitu Pak. Iya. Yang ada di sekolah itu mengacu dengan trilogi kepemimpinan itu, nggih. Nah, semua kepemimpinan di negeri kita kan mengadopsi dari trilogi kepemimpinan. Oke. Ya. Nah, dari trilogi kepemimpinan itu nanti bagaimana? Nah, itu. Kita dari taman siswa konsep kita seperti itu. Cuma kemudian tadi saya katakan berkaitannya dengan kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin engar sosong tulodo? Ini yang benar. Tapi yang terjadi engar sosong kuoso menang-menang berkuasa. Oleh karena itu di dalam guru penggerak itu cara mengambil keputusan harus ini loh. Bagaimana dengan kemerdekaan memimpin? Harus gini, harus ini. Mohon maaf, di taman siswa itu nggak ada peraturan harus ini. Karena yang ditanamkan adalah jiwa merdeka. Saya ulangi lagi tadi, bagaimana mengidentifikasi permasalahan. Jadi kalau kita ini memimpin, yang pertama itu ya pendekatan dengan teringonya.
Yang pertama teringo, ngayomi, ngayemi, ngasihi. Itu pemimpin kan. Kalau penguasa itu memutuskan, memvonis. Ini bedanya. Ya. Jadi konsep itu teringo dulu. Ya. Kemudian yang tadi kembali lagi pada triloginya. Ingarso sung tulodo. Kembalikan pada diri kita dulu sebelum mengambil keputusan. Jangan terus kan saya pimpinan, saya kan pemimpin, saya berhak. Kita berhak, orang lain juga punya hak. Jangan sampai ini berbenturan. Bagaimana caranya ya itu tadi? Teringo. Ya, ngayomi, ngayemi, ngasih. Kita punya perasaan. Kita telusuri mengapa dia melakukan kesalahan. Mengapa? Jangan langsung vonis. Setelah kita tahu mengapa dia berbuat seperti itu, apa penyebabnya, kita telusuri. Itu pakai hati, pakai perasaan. Jangan kita karena pemimpin itu harus tegas, betul. Tapi dalam hal apa, kondisi apa, dan seterusnya. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan. Berarti semuanya tergantung kondisi. Iya. Ya. Situasi dan kondisinya sangat menentukan bagaimana kita harus bertindak. Tidak harus langsung bertindak. Itu. Jadi itu baru yang pertama. Kita harus bisa menjadi contoh. Ingat sosum tulodo. Jangan memberi contoh, menjadi objek contoh. Kalau kita seorang pemimpin, kita harus memikirkan yang kita pimpin. Jangan dibalik. Kalau penguasa, bagaimana itu pendukungnya memikirkan kita untuk menjadi penguasa. Tapi kalau pemimpin, kita yang harus memikirkan mereka. Sehingga kita harus berani berkorban. Itu kuncinya di situ. Berani nggak berkorban? Kalau nggak berani berkorban, jangan jadi seorang pemimpin. Itu. Korban apa? Macam-macam korban. Perasaan itu tadi. Kita harus memperhatikan kehidupan anak buahnya, ngayomi, membuat mereka itu tenang, terlindungi. Setelah itu bagaimana kita saling mengasihi, tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Ya. Ngayomi, ngasihi, ngayomi, sehingga kehidupan dalam suatu kelembagaan itu tenang, harmonis. Jangan ada gap antara ini pimpinan, ini bawahan. Sebenarnya ini saling ketergantungan. Iya, betul. Kita dikatakan pemimpin karena ada yang dipimpin. Benar. Ya kan? Iya. Tapi yang sering terjadi yaitu tadi, kamu siapa? Gitu loh. Kita nggak boleh, karena kita punya ing madya mangun karso. Kita bisa begini ini karena kamu. Kadang-kadang kepala sekolah mengatakan, kamu kan guru, saya kepala sekolah. Loh, kita bisa dikatakan kepala sekolah karena ada guru. Kamu dikatakan guru karena ada murid. Berkesinambungan. Ya, betul. Ya, ini yang harus kita paham. Jadi kalau kita jadi seorang pemimpin ya itu tadi. Jangan membeda-bedakan. Apalagi kita ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, ing madya mangun karso. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Ipung menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Ipung, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kebenaran dan kebaikan itu dilihat dari mana? Dari sudut pandang mana atau Pak? Ya. Jadi kita tidak bisa semudah itu. Oh ini lo benar, itu namanya memvonis. Oh iya. Oh ini lo salah, berarti memihak. Ya.
Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dari Allah. Kebaikan yang paling hakiki adalah kebaikan dari Allah. Kebenaran yang kita miliki, yang dimiliki manusia, tergantung dia itu seneng enggak. Contoh paling gampang, mohon maaf Ibu ya. Saya senang dengan panjenengan, maka yang saya nilai itu menurut penilaian saya baik semua. Seperti like dan dislike gitu Pak? Betul. Nah ini yang harus kita hindari. Kita harus netral. Ya, makanya tadi sudah ingat tulodo, ing madya mangkado mencari kebenarannya, baru nanti kita memberikan bukan keputusan, solusi. Tutpuli handayani. Itu bukan keputusan loh ya. Kita tetap memberikan motivasi. Ya. Sekarang dikatakan benar ganti zaman bisa berubah salah loh. Ya mana? Makanya itu kebenaran itu dari sisi mana? Makanya dalam mengambil untuk memotivasi itu, ini kita harus menggali dari mana. Ini benar ini dari mana? Dari sisi apa dan seterusnya. Setelah itu kita tidak boleh memvonis, tetapi dua-duanya harus kita berikan motivasi supaya dia membentuk suatu bangunan kerucut yang kuat. Jangan seperti rel kereta api, tidak akan ada temunya. Jadi dalam mengambil keputusan itu tadi. Baik. Pertanyaan selanjutnya nggih Pak. Ya. Langkah-langkah. Pertanyaannya. Ada 8 ngapunten. Ini saya dibayar berapa ini? Kan ini guyonan aja. Nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Ipung lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan Pak Ipung. Nah begini, kita lihat masalahnya itu apa. Berarti mengidentifikasi masalah rumiyin nggih. Ing madya mengkar tadi kita identifikasi dan tidak mudah langsung menerima laporan itu dengan kita buktikan. Setelah itu saya katakan tadi kita analisis. Mengapa? Ya kan? Mengapa berbuat seperti itu dan seterusnya, sengaja apa enggak? Setelah itu kita sekali lagi tidak memutuskan, tetapi memberikan bimbingan kepadanya untuk melakukan perubahan. Jadi sekali lagi ya, kita tidak, seorang pemimpin itu tidak boleh langsung menerima, langsung menjudge gitu. Langsung memvonis, tidak boleh sebenarnya. Tapi kita menganalisis ini bagaimana kalau kita ambil suatu keputusan seperti ini, dampaknya apa dan seterusnya. Tentunya di situ harus ada masukan-masukan. Kalau kami dari kepala sekolah ya tidak langsung seperti itu. Kita tanya ke guru, kita tanya ke siswa. Berarti juga harus ada keterlibatan dari berbagai pihak gitu nggih Pak nggih. Kemudian wakil-wakil kan kita punya wakil-wakil. Itu kita ajak ngomong. Nah, bagaimana caranya? Ya, carilah timing yang tepat supaya kita bisa menggali kejujurannya. Ya caranya yaitu tadi ing madya mangkarso, kita harus berani mau menyatu dengan dia. Jangan kita panggil laporan gini-gini, itu tidak akan seutuhnya. Contoh ada laporan misalkan guru ini ngajarnya ini, tapi yang laporan sama-sama guru atau wakil kepala sekolah gitu. Ya, apakah itu kita langsung ambil keputusan? Ya enggak lah. Bagaimana cara saya? Benar ya Pak ya. Kebenaran itu kan belum tentu benar kalau hanya dari salah satu pihak saja. Ya kembali lagi lah. Dia seneng nggak sama orang yang dinilai, yang dilaporkan? Kalau dia nggak seneng, sudah jelas laporannya jelek terus. Bagaimana mengidentifikasinya? Gampang, ke siswa. Dan ke siswa pun juga anak tidak kita panggil suruh laporan, enggak, kita ajak ngomong. Bagaimana sih cara saya menyupervisi
kalau di taman siswa itu pamong ya. Iya. Saya tidak duduk manis di dalam kelas, itu akan mempengaruhi suasana. Ya kan? Nggih. Mungkin saya lewat aja. Kemudian yang berikutnya, siswa kita ajak omong-omong, ya kita harus bisa menyatu ke siswa. Nggih. Bagaimana guru itu mengajar? Ini kejujuran anak. Iya. Anak akan melakukan menyampaikan kejujurannya itu kalau kita mau mendekat. Tapi kalau dia kita panggil, sudah dihantui oleh takut tadi, Iya. nggak akan jujur. Nggih. Baru kita melakukan satu pembinaan. Sekali lagi tidak memvonis atau tidak menghukum. Ki Hajar sudah mengatakan, kita mengatakan, kamu bodoh, tak boleh. Ki Hajar loh itu. Nggih. Ya. Terus bagaimana? Kita harus tetap menyanjung dia karena konsep kita pendidikan di taman siswa itu berhamba pada sang anak. Nggih. Ya kan? Nggih. Nah, tetap kita sanjung. Jawabanmu itu sebenarnya bagus, tapi akan lebih bagus seandainya seperti ini. Ini sajanya kalau kita kamu tuh goblok. Ya sebenarnya tidak ada siswa yang goblok, tapi Nggak memang ada. setiap siswa itu kan unik. Iya. Tinggal kita mengasahnya. Nah. Dari yang abu-abu kita itu harus menebalkan apa yang abu-abu dari Nah. siswa tersebut. Kan? Sehingga memperkuat kompetensi siswa oke. itu. Iya. Sekarang nggak berguna, tapi nanti akan berguna loh. Itu semua akan berguna kok. Ya, Nggih. jangan langsung nggak boleh dalam mahasiswa mengatakan kamu bodoh. Iya. Ya. Iya. Bahkan apalagi kepada anak buah kita kamu salah. Enggak, jangan. Nggih. Karena kebenaran yang kita miliki ini hanya kebenaran yang sifatnya semu. Tadi loh saya sudah katakan, Oke. saya senang dengan panjenengan, nilainya akan baik terus. Betul. Ya. Lain orang yang nggak senang dengan panjenengan, nilainya Iya, akan jelek terus. Iya. Tuh, Oke. enggak? Ini baiknya di mana? Ya itu tadi. Kita tinjau, kita lihat dari sudut mana. Nah gitu. Itu. Jadi gitulah dalam kami memimpin selama ini yang ya sebenarnya ini kami harus sudah undur diri, tapi karena masih di itu ya monggo aja. Iya. Karena di taman siswa tidak ada istilah pensiun, itu nggak ada. Iya. Ki Hajar itu nggak mengatakan taman siswa loh ya. Iya. Tidak ada kata pensiun. Guru itu tidak ada kata pensiun. Selama dia masih dibutuhkan ilmunya, Iya. ya, dan yang bersangkutan masih sanggup jalan Terus mengabdi ya, Pak. kesepakatan. Iya. Karena Ki Hajar yang mengatakan belajar itu seumur hidup, sepanjang Belajar masa, sepanjang nggak hayat. ada berhentinya. Betul. Oke. Dan siapa yang lebih pandai itu loh guru. Nggih, nggih. Guru itu tidak harus di depan kelas. Iya. Pamongnya tidak harus di depan kelas. Di mana saja. Begitu. Oke. Sudah kurang berapa? Kurang 2. Masih. Alhamdulillah. Masih. Ya. Masih ada, Pak. Yang selanjutnya nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ipung anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya itu tadi. Kita harus memperhatikan perasaan orang lain. Nggih, nggih. Kita jaga, ya, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Kita jaga. Oke. Contoh misalkan ya, contoh yang real. Ini ada seorang pamong atau guru punya anak kecil, Nggih. ya kan? Nah, kita harus bisa memahami kehidupan dia. Jangan memaksakan, kan saya kepala sekolah, ini harus disiplin, ini harus ini. Oh, Itu oke. disiplin maksa. Iya. Kita harus ciptakan swadisiplin. Yang sering terjadi, seorang pimpinan suatu lembaga, ada pegawainya punya anak kecil. Ini harus diutamakan pekerjaan. Ya itu ya harus keluarganya itu nomor 2. Sekarang saya balik, dia bekerja itu untuk siapa? Keluarga. Nah, ya kan ya? Ya. Ya kalau keluarganya berantakan gimana? Nggih. Apa kegunaannya jabatan dan sebagainya kalau dalam keluarga itu berantakan? Nggih. Ini harus kita jaga. Nggih.
ya, kita pelajari kehidupannya, kita berikan solusinya, bagaimana terbaiknya, sehingga sama-sama jalan. Mohon maaf, Bu ya, kalau di SMA Taman Madya ini, saya tidak pernah mengatakan kalau itu ada guru yang izin, tidak pernah mengatakan tidak boleh, enggak. Tetapi jangan sampai ada jam pelajaran yang kosong. Ini solusi. Ya. Artinya dia kebutuhannya itu terakomodasi. Yang ini kita jalan. Bagaimana caranya? Tukar sebelumnya. Ini harus kerjasama dengan kurikulumnya. Tidak pernah saya katakan pun tidak boleh. Kenapa? Itu akan saya kembalikan dalam keluarga saya. Bagaimana seandainya itu terjadi pada saya? Kalau keputusan saya itu langsung kita putuskan tidak boleh dan seterusnya, sedikit banyak akan menimbulkan sakit hati. Ya kan? Ya. Oleh karena itu kita carikan jalan solusinya gimana. Contoh yang guru masih muda-muda, seperti panjenengan ini masih muda kan ya. Nah, itu kita tidak boleh mengatakan harus ini untuk disiplin harus masuk pagi, padahal rumahnya jauh, dia harus mengantarkan sekolah anaknya dan seterusnya. Ini harus kita pikirkan juga. Ya. Itu tadi keringonya tadi. Ngayomi, ngasihi. Kalau sudah ayam, dia bekerja akan maksimal. Itu. Ya, jadi itu tadi kita pikirkan. Termasuk kurikulumnya tidak boleh langsung semena-mena, tapi geserlah. Ya, paling tidak jam kedua atau jam ketiga. Ya. Terus beri jeda waktu untuk menjemput. Sehingga nyaman kita, bekerja itu nyaman. Kalau kita kerja itu sudah nyaman, suasananya nyaman, ya, dia akan menghasilkan secara maksimal. Gitu. Itu ya. Lanjut pertanyaan yang kelima, Pak. Masih kurang 4 ini ya. Ya mudah-mudahan jawaban saya tuh. Ini jawaban saya belum tentu benar semua loh. Untuk guru penggerak ini. Penggerak itu programnya pemerintah. Tapi tolong diingat, guru penggerak belum tentu jadi kepala sekolah. Ini harus diyakini. Tapi harus siap. Ya, gitu. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak Ibu? Yang menjadi tantangan, wonten apa mboten? Semua itu tantangan itu ada. Tapi harus kita jalani dengan apa ya? Kita hadapi tantangan itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh keoptimisan. Ini perlu. Karena tantangan itu ada. Yang sering terjadi tantangan dihindari. Ya enggak? Iya. Akhirnya muncul tantangan lagi, dihindari lagi. Iya. Lalu munculkan tantangan baru, maka selesai gitu. Dihindari lagi. Terus nggak akan selesai. Itu loh yang terjadi kepemimpinan di negeri kita. Berarti kalau ada tantangan ya harus kita hadapi, kita selesaikan. Cari solusinya. Apakah ada tantangan banyak? Iya. Tantangan yaitu tadi ada guru punya anak kecil. Ini tantangan juga. Bagaimana kita membackup supaya yang ini gurunya tadi merasa nyaman, yang ini bisa jalan, harus ada solusinya. Pokoknya semuanya sama-sama jalan. Nah, bukan sama-sama jalan, tapi kita cari solusinya. Karena yang istilahnya ini ada kata-kata gini ya. Kalimatnya ada 3 kalimat. Ini tolong nanti dengan yang ganti menjawab ini. Apa itu Pak Ibu? Yang pertama ada kerja keras. Kerja keras. Ya. Kemudian
semangat, dan maaf, ya, kerja keras, bahagia, sukses. Bahagia. Bagaimana menyusunnya ini? Mana yang Supaya lebih menjadi mana? kalimat, ya, Oh. menjadi kalimat, satu kalimat. Ada kata bahagia, Aduh. ada kata kerja keras, ada kata sukses. Nah ini panjenengan ini calon guru penggerak ini, mana yang harus utama dulu? Saya ingin tahu dulu. Gantian. Yang utama dulu kalau saya bahagia. Bahagia, oke, ya. Bahagia, kemudian setelah kita bahagia, mungkin kerja keras dulu untuk mencapai kesuksesan. Oke. Mengapa sekarang kok bahagia dulu? Karena kalau kita menjalankan sesuatu tidak dengan hati yang bahagia, kerjaan apa yang kita lakukan itu pasti ujung-ujungnya tidak nyaman kita sendiri. Betul. Ya. Jadi yang utama adalah kebahagiaan dulu. Oke. Hati kita harus sehat dulu. Oke. Ya. Kalau sudah hati kita sehat, kita ini sudah merasa senang, lanjutkan dengan nggak usah diperintah, dia akan kerja keras. Oke. Ya kan? Ya. Nah, setelah kerja keras maka dia akan sukses. Jangan dibalik, yang sering terjadi itu kerja keras, sukses, bahagia. Oh. Iya, iya. Bagaimana dia Nah. bisa bekerja keras kalau hatinya tersiksa? Betul. Ya kan? Betul. Betul. Terus. Ya, itu. Nah, ini jangan sampai kita mati itu enggak boleh. Makanya kita ciptakan bahagia. Suasana dulu. yang bahagia. Kebahagiaan dulu, kita jaga rasanya, perasaan dan sebagainya. Setelah dia merasa nyaman, sudah. Oke. Oke. Bahkan kadang-kadang sudah waktunya pulang, disuruh pulang itu masih Masih betah. Nah, masih betah. Masih betah. Oke. Tapi ada sebaliknya. Kalau ada kepala-kepalanya nggak ada, langsung cepat pulang. Iya. Itu harus dianalisis itu. Oke. Oke. Oke, itu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Benar, calon kepala sekolah ini. Oke. Selanjutnya, apakah Pak Ipung memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Target. Gimana Pak? Target kan? Oh, target, Nah, nggih. iya. Terus kemudian apakah langsung menyelesaikannya itu on the spot gitu di tempat, ataukah mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian prosedur apa yang dijalankan? Gini, kalau dalam kita ada persoalan itu, Oke. pasti kita harus punya target. Ya. Kapan harus tuntas. Oke. Tidak harus sekarang ada masalah, sekarang harus tuntas. selesai. Enggak. Oke. Pasti butuh waktu untuk menyelesaikan. Ya, butuh waktu, butuh masukan juga Oke. untuk kita olah. Butuh waktu dan butuh masukan gitu. Nah, kita olah, kita analisis, baru kita munculkan suatu bukan vonis, bimbingan Oke. untuk menjadi lebih maju. Oke. Nah ini ada falsafah, seorang pemimpin itu ibaratnya seperti juglangan. Jenengan dari mana? Trenggalek Bapak. Trenggalek, yang pasti itu tahu Iya, juglangan juglangan itu kan apa itu? Lubang ya Pak ya. Lubang itu banyak, ada sumur, tapi juglangan itu orang desa kan ya? Maaf ya, desa. Boten Pak. Kira-kira seorang orang Juglangan itu ya lubang, kalau di tempat saya itu lubang untuk itu sampah. Nah betul, itu namanya juglangan. Oke. Seorang pemimpin itu falsafahnya kita harus bisa sebagai juglangan. Mengapa? Menampung semua masukan, Jelas. Iya. menampung apa saja, baik itu jelek, buruk, dan seterusnya. Kita harus mau menampung. Setelah itu tidak langsung kita keluarkan, enggak. Tapi diolah di situ supaya nanti kalau ada tanaman ditanam di situ bisa menyuburkan. Seorang pemimpin itu begitu. Tidak seperti ini, ada laporan dari A yang dilaporkan B, langsung ikut nyalakan B. Itu tidak boleh.
harus tampung semua. Ya, makanya harus jembar pikirin, ya toh. Dan hatinya harus sehat. Kalau jeblangan, kemudian di atasnya kalau jeblangan ini sudah penuh, diberi tanaman, harapannya tanamannya bisa subur. Nah, ini maknanya apa? Kita ini bisa menampung sana, nampung sini, munculkan konsep baru yang bisa diadopsi untuk semua pihak, sehingga ada suasana baru. Begitu. Oke, yuk. Kurang satu lah. Kalih Pak. Urus ya. Nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ipung dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau membantu tadi sepertinya sudah dijelaskan, nggih. Bantuan itu kan masukan-masukan dari warga, dari guru, dari siapa aja. Nggih. Bahkan dari Pak Kebonnya pun ini kita berarti masukan itu semuanya dari seluruh warga sekolah. Iya, warga sekolah atau warga yang lembaga yang kita pimpin, karena tidak hanya sekolah. Oh, nggih. Itu loh. Iya. Ya, jadi kita tidak boleh mengklasifikasikan ini kamu golongan A, golongan apalagi yang sering terjadi ini ya, kita ini kenapa sih kita membeda-bedakan ini kan kamu itu kan Pak Kebon kamu ini kan bersuruh. Iya. Nanti di hadapan Allah itu loh nggak ada artinya. Betul. Bisa dia loh masuk surga duluan. Ya kan kita ditinggal. Iya. Oleh karena itu kita harus bisa menerima masukan dari siapa saja. Betul. Jangan yang dari pegawai rendahan ini loh, tanpa dia itu lembaga nggak akan bisa itu. Anjingnya di sekolah kan? Coba itu Pak Kebonnya yang tukang nyapu itu. Benar. Itu mutung marah. Iya. 2 minggu, nggak usah 2 minggu, seminggu. 1 hari aja Pak. Wah, 1 hari. Itu nggak ada yang ngepel, nggak ada yang nyapu gimana? Sudah bagaimana berantakannya sekolah gitu. Nah, ini yang harus kita hargai. Ini yang perlu sanjungan dari kita. Mengatakan bagus, yang mengatakan pimpinan itu sewenang, tidak harus dengan duit. Ini yang sering bantu kita. Sering bantu dalam menyelesaikan masalah, dia pun juga kita mintai pendapat. Ya itu buatlah hati yang seneng itu tadi. Ya, betul. Kalau udah seneng udah lah. Kerjanya akan penuh semangat. Terus. Ya. Terakhir Pak. Ya? Terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang dilema etika? Kalau pelajaran apa yang kita dapat banyak sekali. Banyak sekali. Membuat kita tambah dewasa, membuat kita tidak adigang, adigung lan adibuno. Ya. Sopo siro sopo ingsun. Apa itu Pak? Apa? Ulangi lagi. Yang mana? Sopo siro apa tadi? Sopo siro sopo ingsun. Sopo siro sopo ingsun. Sopo antara anak buah dan ini saya, ingsun itu saya. Ya. Sopo siro sopo ingsun. Sopo ingsun. Jadi itu membeda-bedakan tidak boleh. Dan kita yaitu semakin sadar bahwa kembali lagi apalah arti diriku tanpa dirimu yang ada di sekitar ini, dan hidup akan semakin tenang. Sebenarnya kewapan loh itu kita menjadi manusia yang tenang, yang kalau di taman jiwa itu yang kita tanamkan hanya K3TS kok. K3TS. Monggo dijelaskan Pak Ibu, apa itu K3TS? Kalau pemerintah itu pembentukan karakter. Profil pelajar Pancasila Pak. Ya, itu tanamkan sudah kok. Kita tanamkan aja K3TS itu. K yang pertama, ayo kita belajar. Ini K pertama itu ketertiban. Ayo kita belajar tertib. Tertib berbicara, tertib berpakaian, tertib berperilaku.
ini kita akan selamat. Nggih. Panjenengan karena pakaian seperti ini selamat. Coba kalau jenengan pakaian enggak seperti ini atau tompak camping itu jenengan mengatakan, Pak saya guru penggerak, enggak. Nggak ada yang percaya ya Pak? Enggak akan percaya. Itu ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Nggih. Karena pakaian, Ya. tertib berpakaian, selamat. Saya terima jenengan. Coba kalau pakaiannya itu jenengan mengatakan, Pak saya guru penggerak, enggak percaya. Nggih. Bahkan mungkin lebih ekstrim, mohon maaf Ibu ya. Nggih. Ki wong gendeng kok rene. Mohon maaf ya. Iya, iya, betul Pak. Karena nggak ngerti berpakaian, artinya nggak selamat. Nggih. Mau nyebrang aja, nggak ada aturan, nggak ada. Kalau kita mau nyebrang itu harus oleh kanan, nggak ada. Tetapi secara naluri, secara normal, kita lihat kanan dulu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Karena tertib lihat kanan, nyampe lah kita di tengah jalan. Nggih. Dan tidak ada perintah sampai di tengah jalan toleh kiri, nggak ada. Ya kan? Itu naluri kita. Naluri. Toleh di kiri. Akhirnya nyampe lah tujuan kita di seberang. Lupa, seandainya nggak seperti itu, nggak tertib, toleh kanan, toleh kiri, silakan coba, nanti nyampe nya nggak di sebelah seberang jalan, tapi di UGD. Betul Pak, nggih leres. Ya, anak-anak kita tertib masuk, kamu tidak akan punya masalah. Ya kan? Ini yang perlu kita jelaskan, tanamkan pada mereka. Ayo belajar tertib. Ya kan? Nggih. Itu baru satu. Ketertiban. Kedisiplinan. Apa sih jenis disiplin itu? Apa jenis makanan atau gimana? Ya. Coba Ibu calon guru penggerak, apa sih yang dimaksud disiplin itu? Disiplin itu melakukan sesuatu, segala sesuatunya itu apa ya? Sesuai Sesuai dengan apa? aturan. Nah, kalau aturan nggak ada. Apa ya Pak? Nah, Kalau- di calon kepala sekolah. Kalau aturan itu saya rasa setiap sekolah ya pasti ada aturannya toh Pak. Di sini nggak ada. Saya tidak mengatakan di situ munculnya aturan hanya murid dilarang, siswa dilarang. Dia mengatakan kamu bodoh nggak boleh. Iya. Katanya kurikulum merdeka. Kok dilarang? Kapan merdekanya? Ayo, kontradisi enggak? Iya. Di sini juga cari. Tapi di situ akan kita tanamkan. Nggak ada cari di situ. Cuma kalau itu ada hanya formalitas untuk memenuhi kelembagaan di pemerintah. Yang kita tanamkan itu tadi K3TS. Kedisiplinan ya, disiplin aja. Tapi kan itu juga nggih termasuk aturan loh Pak, nggih. Ketertiban itu kan secara gak langsung anak-anak harus saling menjaga ketertiban, kedisiplinan itu kan kalau di sekolah saya itu juga sudah termasuk ke dalam peraturan. Nah, padahal sejak kapan kedisiplinan itu ada? Sejak kapan kita harus disiplin? Ya sejak dulu. Nah, sejak dulu kapan? Iya. Ini harus jelas. Yang sering terjadi anak langgar langsung kita katakan kamu itu tidak disiplin, betul? Betul. Tapi kalau kita tanya tadi panjenengan, Nggih. guru penggerak, apa itu disiplin? Ya mereka yang patuh dengan aturan-aturan. Apa mereka masih bayi itu sudah patuh peraturan? Oh, dereng. Nah, padahal itu sudah punya disiplin itu. Maaf jorok omongan saya. Nggih. Ya. Disiplin itu kita miliki sejak kita lahir. Disiplin yang hakiki adalah Allah sudah memberikan pada kita sejak kita lahir. Tidak disiplin, tidak akan ketemu kita. Tidak akan panjang umur kita. Berarti apa itu disiplin? Sering loh kadang-kadang kita ini menyalahkan anak tapi kita sendiri nggak tahu. Contohnya yang tadi loh. Anak bolos, kamu itu tidak disiplin loh. Beda kalau anak itu tanya, Bu, disiplin itu apa? Kita nggak bisa jawab. Ya, jadi
kalau kami yang kita tanamkan pada anak-anak itu, apa itu disiplin? Karena dengan disiplin itu umur kita bisa panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan disiplin itu kita akan bisa meraih cita-cita kita. Apa yang akan kita mau akan tercapai. Disiplin itu apa? Adalah sesuatu membagi waktu selama 24 jam itu dengan baik, benar, dan tepat. Itu loh disiplin. Jadi bagaimana cara membagi waktu selama 24 jam itu secara baik, benar, dan tepat. Mohon maaf, kita masih bayi. Kegiatan kita itu hanya 3, jorok ini ya. Mangan turun nilai. Tapi ini dilakukan dengan tepat. Iya. Akhirnya kita hidupkan sampai sekarang. Iya. Apakah cukup makan dulu BAB? Enggak. Perkembangan manusia, mangan, tidur, BAB, belajar, merangkang. Makan, turu, BAB, belajar, merangkang, belajar, melaku. Kita bagi dengan tepat. Nah sekarang ini 24 jam ini ya harus kita bagi dengan banyak. Kita punya tanggung jawab untuk ibadah. Ya kita gunakan. Nah pada anak-anak, kamu harus belajar. Waktu belajar gunakan belajar, waktu bermain gunakan bermain. Ya. Itu loh yang katanya merdeka di situ. Ya. Jangan kita sita. Waktunya sudah harus bermain di rumah, tetap untuk belajar. Tidak merdeka. Nah. Iya. Kalau sudah tepat waktu itu disiplin, maka apa yang kamu cita-citakan akan tercapai. Ya enggak? Ya, betul. Itu. Kamu disiplin sekolah, disiplin belajar, masuk ya. Enggak ada masalah. Naik kelas terus. Iya enggak? Ya, betul. Baru disiplin. Kita jari ini, jari ini yang paling tinggi ini apa? Cari tengah. Ya. Ini kejujuran. Karena nilai kejujuran ini paling tinggi dalam kehidupan kita. Yang dapat menyebabkan diri kita ini sehat. Iya. Kita akan terhindar dari penyakit yang namanya SSG di taman siswa kita. Apa itu, Pak? Nah, nggak tahu? Nggak tahu. Jadi dengan kejujuran itu, ya, maka dia akan sehat. Mengapa? Apa hubungannya kejujuran dengan sehat? Panjenengan pernah bohong? Pernah. Nah, begitu kebohongannya mulai terbongkar, apa yang terjadi? Khawatir. Yang khawatir Hatinya itu tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Hati yang tidak tenang akan mempengaruhi psikis. Jiwanya. Yang paling penting akan mempengaruhi pikiran terus mengarah pada, kalau pikirannya sudah nggak benar, pernah deg-degan nggak? Iya. Nah, tekanan darahnya bagaimana? Iya. Naik. Pasti akan mempengaruhi semuanya, Pak. Kalau sudah pikiran itu nanti penyakit-penyakit yang lainnya akan mengikuti, sepertinya begitu. Jadi sudah bisa menganalisisnya, menyimpulkannya. Jadi intinya itu begini. Begitu kita tidak jujur, kebohongan kita mulai terbongkar, kita sudah nggak tenang. Hati nggak tenang. Hati yang nggak tenang akan mempengaruhi kerja jantung. Iya. Ya nggak? Kalau sudah mulai terbongkar, deg-degan. Jantung yang tidak normal itu pengaruhnya pada tekanan darah tinggi. Ya. Maka penyakit yang pertama hinggap adalah stroke. Oh, kirain stroke. Stres dulu. Ya udah, bingung. Ya. Ya kan? Ini loh stres. Teruskan kebohongan akan meningkat menjadi stres tingkat tinggi dan seterusnya. Dan akan meningkat pada S yang kedua, stroke. Oh, gini. Stroke. Ya. D-nya? Nah, kalau saya tunjukkan langsung saya pakai M nanti mesti menakutkan. Maka ini saya pakai istilah yang anak-anak sekarang ngebrand aja. Game over. Oh.
Ya benar. Ya. Stres, stroke, game. Ya, ini. Game. Jadi inilah nilai tertinggi dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Jangan ada dusta di antara kita. Enak hidup ini. Ya kan? Gitu. Kalau kita jujur, apapun yang dituduhkan pada kita kan akan terjawab dengan sendirinya. Mengapa? Ya. Becik ke titik, Allah ketoro. Allah ketoro. Gitu. Ini harus kita jadikan satu keyakinan kita. Seperti saya pernah Pak ini dituduh nggak jujur, pernah. Bahkan menyebar wadah sebagainya. Bagaimana Pak Ibu menanggapinya? Tenang aja, saya tidak melakukan. Ya kan? Betul, Kalau nggak melakukan ngapain kita harus melakukan? Kalau kita sudah tenang, hidup kan enak. Iya. Ya kan? Iya. Nggak bingung kan? Iya. Nggak stres kan? Iya. Nggak stroke kan? Nah, kalau sudah stroke itu hidup bagaikan di neraka. Hidup. Iya betul. Wah, mobilnya mewah tapi tidak bisa Naiki. Kita justru rumah kita ini megah, 3 lantai tapi kita hanya bisa lihat. Iya, nggak bisa naik ke atas. Makan aja minta tolong. Iya. Ya kan? Tersiksa nggak? Tersiksa. Hindari itu. Makanya stroke. Masih muda jangan sampai. Makanya junjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Jangan ada dosa di antara kita. Itu nyaman dah. Itu di dalam kita memimpin maupun dalam keluarga. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Kita harus sadar tanggung jawab kita secara vertikal dan horizontal. Anak-anak kita ajak ke sana. Tanggung jawabmu apa? Sekolah, ya belajar sampai tuntas. Dan tidak boleh lebih waktunya, harus tepat waktu. 3 tahun ya 3 tahun. Jangan sampai 3 tahun ya sudah 2 tahun aja, berarti dikeluarkan dari sekolah. Udah saya kangen, seneng kok 4 tahun aja, ya enggak bisa. Ya. Jadi ini tanggung jawab. Maaf ya, di Taman Majan tidak ada istilahnya kamu belum membayar tidak boleh ikut ujian. Oh, ikut ujian. Ya kan? Di sini tidak berlaku. Kita bedakan ini tanggung jawab orang tua, ini tanggung jawab siswa. Ini haknya kewajiban orang tua, ini haknya siswa. Sering kali sekolah ini, mohon maaf ya, karena ibu-ibu itu sekolah itu dikaitkan itu, kamu belum bayar SPP, nggak boleh ikut ujian, itu hanya anak loh. Iya, betul. Apa itu namanya merdeka ya? Tidak. Nah, bagaimana dengan kurikulum merdeka itu? Jadi nggak boleh di sini, tetap mereka jalan, kita bimbing. Iya. Itu hak mereka loh untuk menyelesaikan ujian dan sebagainya. Loh, SPP-nya orang tua ini. Makanya Tri Pusat Pendidikan tidak bisa terdilepas atau dipisah-pisah, tidak bisa. Apa Tri Pusat Pendidikan? Keluarga, sekolah, masyarakat, tidak bisa. Dan yang terakhir yaitu sopan santun. Itu menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Gitu loh. Ini aja kita tanamkan. Kita akan menemukan karakternya mereka dan seterusnya. Kita bimbing mereka. Selesai ya. Begitu. Jadi tadi K3TS tadi kalau saya tangkap Pak G. Iya. K yang pertama itu ketertiban, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab dan sopan santun. Oke. Berarti anak-anak di sekolah ini semuanya harus ditanamkan. Kita budayakan itu. Ya kita budayakan. Jangan tanam itu tapi nggak dibudidayakan, nggak dirawat ya. Terus, ya, ibarat tanaman dulu. Ya tanamkan, dirawat, dibudidayakan, dilestarikan sehingga bisa untuk bekal hidup. Nah, udah. Ya kan?
Terus saya Sampun. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Pak Ibu, wawancara hari ini berjalan dengan lancar. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya gitu, Ge. Ya, saya Tidak ada yang harus diterima kasih. Saya punya kewajiban. Ya. Ini Pak Panjenengan adalah aset negara. Kalau nanti jadi pemimpin, ya mana yang baik gunakanlah. Ge, Apa yang saya sampaikan ternyata nggak cocok, jelek dan seterusnya, jangan dibuang. Ge. Dirawat, diperbaiki, di apa ya namanya, modifikasi. Kalau di taman siswa itu ada 3N itu loh. Nah, Apa itu 3N? nah 3N itu niteni, nerokni, nambahin. Oh, oke. Kalau ATM. sekarang ATM. inovasi dulu. Ya benar. Kalau ATM kan amati, tiru, modifikasi. Ya, itu Hampir 3N sama Ge, Pak Ge. Sama dengan itu. Iya. Ya kan? Ya itu konsepnya kayak aja. Ge. Cuma hanya dirubah aja. Ge. Amati, apa tadi? Tiru, Oh ini amati, niru. tiru, modifikasi. Nah, itu kan kode karo niteni, nerokne, nambahi. Oke. Enteng. Modifikasi oke ya. Oke, alhamdulillah tadi saya juga sudah banyak mengetahui tentang taman siswa khususnya, kemudian sekolah di Taman Madya, kemudian pengambilan keputusan yang sudah Bapak Ipung lakukan. Terima kasih banyak. Kemudian saya akhiri ya Pak untuk proses wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk masa depan bangsa kita. Terima kasih.